Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayah bunda semuanya, beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama berkaitan dengan hal apa saja yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Ustaz Aib, next. Yang pertama adalah timeline kegiatan santri tahun pembelajaran 2022-2023. Kemudian berikutnya, ini yang akan disampaikan. Ayah bunda semuanya perlu sama-sama diketahui bersama. Insya Allah rangkaian kegiatan di semester ini untuk kegiatan KBM atau pembelajaran, insya Allah akan berakhir pada hari Sabtu tanggal 19 November dan kemudian tanggal 21 November sampai dengan tanggal 9 Desember 2022 adalah rangkaian kegiatan PAS, penilaian akhir semester ganjil, dan ini merupakan rangkaian kegiatan ujian praktik dan ujian tulis. Kemudian berikutnya, kepulangan santri insya Allah diagendakan tanggal 10 dan 11 Desember. Kemudian berikutnya, poin yang ketiga, libur semester 1. Insya Allah tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023. Insya Allah liburnya setahun ya Bu ya, karena dari 2022 sampai 2023 seperti itu. Kemudian berikutnya kegiatan awal KBM semester genap insya Allah akan dimulai tanggal 9 Januari 2023 dan ini insya Allah juga akan menjadi momentum pembagian rapot untuk santri-santri saat pulang ke pondok pesantren. Selanjutnya nanti kami dari tim BK akan berupaya mengadakan kegiatan webinar parenting yang kami targetkan insya Allah akan dilaksanakan tanggal 14 Januari 2023 sebagai pembekalan ilmu bagi kita semua, baik wali santri maupun para asatid yang sama-sama sedang mengawal proses pembelajaran dan pendidikan anak-anak kita di pondok pesantren ini. Next, Ustaz. Selanjutnya, kegiatan di semester 2 di tahun pembelajaran 2022-2023 ada kegiatan agenda faster Festival Anak Soleh dan Terampil. Insya Allah ini akan dilaksanakan di tanggal 2 sampai dengan 4 Maret dan ini akan mengelola adalah para santri OSHK sebagai IO-nya, sementara untuk santri yang lain ini akan ikut serta dalam kegiatan tersebut. Kemudian berikutnya libur Idul Fitri di tanggal 10 sampai dengan 29 April 2023. Kemudian berikutnya libur semester, mohon maaf, ini terkopi ya. Kemudian berikutnya adalah ujian madrasah atau UM kelas 9. Insya Allah prediksi dari Kementerian Agama yang kami dapat, ini baru prediksi, tanggal 15 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023. Artinya santri kelas 9 selama liburan selama di semester 2 ini kepulangan ada 2 kali ya, kepulangan saat Idul Fitri dan kemudian nanti kepulangan saat liburan semester 2. Dan kalau tahun sebelumnya Idul Fitri menjadi kegiatan akhir untuk kelas 9. Jadi sebelum Idul Fitri anak-anak sudah selesai. Untuk semester ini karena Idul Fitrinya maju, maka kegiatan untuk akhir kelas 9 ini dilaksanakan setelah Idul Fitri dan endingnya di kegiatan tamar kelas 9 atau kegiatan haflah insya Allah akan dilaksanakan kalau tidak ada perubahan insya Allah tanggal 3 Juni. Tanggal-tanggal tersebut yang kami sampaikan ini masih ada kemungkinan ada perubahan. Kita masih menunggu peraturan Menteri Agama atau keputusan Menteri Agama berkaitan dengan perubahan karena tadi yang saya sampaikan bahwa kegiatan ini masih sifatnya sementara, info sementara yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Next, selanjutnya ayah bunda semuanya,
perlu saya sampaikan kondisi kelas 9 saat ini berkaitan dengan capaian tahfidz. Perlu dipahami bersama bahwa di kelas 9 ada kegiatan ujian akhir Al-Quran 2,5 juz. Dan 2,5 juz ini kemudian tidak sekali duduk 2,5 juz. Atau di satu semester 2,5 juz. Beban ini kita bagi menjadi 2 semester. Di semester pertama, santri harus menyelesaikan setengah juz dari juz 28, kemudian berikutnya ujian 1 juz 30, dan di semester 2 nanti mengujikan ujian juz 1 juz yaitu juz 29. Artinya 2,5 juz ini bebannya dibagi 2 di semester 1 dan di semester 2. Dan ini sudah disosialisasikan dan dikawal oleh para musyrif di kelasnya masing-masing dan terus diingatkan ke anak-anak. Sampai dengan saat ini kondisi pencapaian anak-anak seperti ini yang di depan. Yang pertama saya perlu laporkan bahwa untuk muqarrar wajib yang juz setengah juz dari juz 28 yang sudah tuntas muqarrar atau sudah selesai setoran itu ada di angka 81,1%. Nah, sementara yang belum tuntas itu 18,9%. Dari yang sudah tuntas ujian muqarrar, yang sudah setoran muqarrar, yang sudah tuntas ujian 61,8%, dan yang belum diujikan ada 38,2%. Dan kemudian berikutnya ada tabel di mana menggambarkan pencapaian setoran dan ujian. Kita lihat di sini yang tuntas muqarrar ini per kelas dari mulai 9A sampai dengan 9H 81,1% itu berarti totalnya ada 185 santri. Adapun yang belum tuntas muqarrar yaitu setengah juz dari juz 28 ada 43 santri. Ini yang bisa dilaporkan di kondisi sekarang. Apa upaya kami di madrasah untuk mengawal ini? Berbagai upaya kita siapkan. Yang pertama, tentu setoran reguler di jam pertama. Kemudian berikutnya, para musyrif pun menerima setoran di luar jam. Saat istirahat atau saat kepulangan sekolah. Kemudian di waktu-waktu luang, kami para musyrif melayani setoran dan ujian. Dan ini upaya yang pertama. Sedangkan upaya yang kedua adalah upaya karantina Quran. Hari ini adalah hari yang ketiga dari total yang direncanakan 7 hari. Untuk anak-anak yang belum tuntas muqarrar di karantina khusus dari jam pertama sampai jam terakhir. Jadi kami memilih kebijakan untuk dispensasi kegiatan KBM karena skala prioritasnya kita memberikan penekanan kepada Al-Quran. Karena ini tentu kebijakan berisiko ya tentunya, karena Al-Quran ini sangat menentukan sekali. Ini gambarannya. Ustaz Aib, silakan. Selanjutnya, progres pencapaian. Kita mencoba mengklasifikasikan pencapaian Quran dari 0 juz sampai dengan 2,5 juz. Kabar gembiranya anak-anak yang sudah selesai ujian untuk 1 tahun atau 2,5 juz ini sudah ada sekitar 16,2% atau di angka 37 santri. Sedangkan yang sudah menyelesaikan 2 juz atau kurang setengah juz berarti ada 9,6% atau 22 santri. Adapun yang sudah menuntaskan 1,5 juz ada 51 santri atau 22,4%. Adapun yang sudah menyelesaikan 1 juz ujian Qurannya ada 14,9% atau 30 santri. Yang baru menyelesaikan 0,5 juz atau setengah juz 9,6% atau sekitar 22 santri. Adapun yang masih sama sekali belum tuntas atau belum selesai ada sekitar 27,2% atau ada 62 anak. Ini sebenarnya data ini
Data yang anak ada termasuk yang sudah selesai mukoror tapi belum diujikan. Nah, data realnya sebenarnya yang tadi, data yang lebih spesifiknya, ada yang memang belum selesai mukoror, ada yang seperti data sebelumnya. Dan ini proses ini terus kita kawal, mudah-mudahan nanti saat ujian Quran di PHS nanti, anak-anak semuanya sudah tuntas minimal untuk mukoror setengah juz dari juz 28. Kenapa juz 30 anak-anak banyak yang belum menyetorkan? Dikarenakan memang untuk ujian juz 30 syaratnya harus sudah tuntas terlebih dahulu juz 28. Ini dalam rangka memecah stressing atau beban anak dalam hal hafalan Quran. Dan ini akan terhutang ayah bunda semuanya. Kalau di semester 1 tidak tuntas, di semester 2 harus menuntaskan. Jadi semakin anak menunda-nunda, maka beban anak ini ketika ujian nanti di semester 2, ya dia harus menyelesaikan 2,5 juz. Itu menjadi sebuah ketentuan yang harus dinikah. Dan juga kami menemukan fenomena di mana ada anak yang memang dia santai atau menunda-nunda karena dia berasumsi saya mau lanjut di luar, saya nanti saja Ustaz gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga beberapa 1 atau 2 temuan gitu yang saya sengaja karena ingin pindah gitu supaya orang tua orang tua mengizinkan saya pindah seperti itu. Dan ini sedang terus di konseling, kemudian kita melakukan pendekatan agar kemudian anak-anak bertanggung jawab untuk menuntaskan itu. Itu ayah bunda seputar laporan progresi kondisi tahfidz anak-anak. Sengaja kami tampilkan ini dalam rangka sama-sama untuk mendorong memotivasi. Kami dari pihak pondok pesantren memotivasi, mengawal dari berbagai sisi, baik dari wali kelas, musyrif, kemudian berikutnya dari para murabi di kegiatan taklim pekanan, kemudian berikutnya dengan kegiatan karantina, KBM reguler, dan murajaah angkatan. Kita galakan terus, dari ini perlu pengawalan yang sangat ekstra. Sorry, next. Selanjutnya, berkaitan dengan data pelanjutan, kami mencoba melakukan simulasi angket ayah bunda semuanya. Kami sudah melaksanakan 2 kali simulasi angket selama 1 semester ini sampai dengan bulan November kemarin. Dan data terakhir yang kami peroleh dari laporan dari tim BK, dari total santri semuanya 32% ini lanjut di Husnul Khotimah dan mengambil jurusan IPA. Ada sekitar 72 anak. Kemudian berikutnya 29% lanjut di Husnul atau di MAHK dengan jurusan IPS dengan jumlah 66 anak. Kemudian berikutnya yang lanjut ke Husnul Khotimah, ke aliyahnya, ke PK, program keagamaan, ada 13% atau 30 anak. Dan ditemukan fenomena ada 26% atau sekitar 60 santri pindah keluar. Nah, ini simulasi angket ini kami mencoba melihat dari problem analisisnya, data tersebut belum fix, masih bersifat sementara, dan santri ketika mengambil atau mengisi angket tersebut ada beberapa pertimbangan dalam diri santri. Yang pertama, pertimbangan ikut teman. Lagi ngetren santri pengen teman-temannya pada keluar, ingin lanjut ke sekolah-sekolah, entah itu sekolah seperti Incen atau ke sekolah yang taruna dan lain sebagainya seperti itu. Dan banyak di antara anak-anak yang memang ingin mencoba di luar. Yang pertama ikut teman. Yang kedua ada permintaan orang tua. Baik itu permintaan orang tua yang lanjut ke MAHK maupun permintaan orang tua sudah dekat rumah saja atau kamu lanjut ke sekolah-sekolah yang di luar sana seperti ke Incen, ke SMA Taruna dan sebagainya.
Kemudian berikutnya yang ketiga, yang keinginan sendiri yang sudah ada target. Ya. Dan kabar baiknya memang di antara para santri pun sudah punya targetan. Ada yang misalnya sudah punya target ke Madinah, ke Mesir, ke Timur Tengah, dan ke sekolah-sekolah yang lainnya. Saya ingin lanjut ke Husnul Khotimah. Adapun juga sama, ada yang saya pengen ke militer, saya harus ke sekolah ke SMA Taruna misalnya. Saya pengen ke Incen karena saya punya target ini. Ada yang seperti itu. Namun masih banyak sekali yang ketika mengambil penjurusan atau pengambilan keputusan dalam angket itu, anak-anak yang bimbang karena memang teman saya banyak yang pindah, teman saya banyak yang lanjut ke Husnul. Jadi belum sebuah keputusan yang ini. Oleh karena itu, kenapa saya bilang ini adalah data yang belum final? Karena nanti untuk pengisian angket pelanjutan yang sudah di-share oleh Sekretaris Pondok Al-Mukarram Ustadz Fauji, itu nanti silahkan dikompromikan dengan orang tua. Antara minat anak, modalitas anak, dan keinginan anak bersama dengan pertimbangan dari orang tua. Kemudian berikutnya ini yang perlu diketahui bahwa nanti saat kita mengambil dan mengambil keputusan tentunya dengan diskusi dengan anak, pastikan kita melihat berbagai macam pertimbangan. Silakan. Sebelum menyampaikan apa pertimbangannya, kami mencoba melaporkan dari madrasah melalui program pendampingan BK, ayah bunda semuanya, untuk membekali anak ketika akan mengisi angket. Kalau angket pertama, kami menyampaikan bahwa kami tidak memberikan perlakuan apa-apa ke anak-anak. Pure bahwa anak diberikan angket, simulasi melanjutkan ke Husnul atau keluar, ambil jurusan apa, berdasarkan tanpa ada gambaran dari kami, dari BK, atau tanpa ada pembekalan dari BK. Nah, kemudian setelah ada angket yang pertama, kami baru melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah program talk show. Talk show ini adalah program sosialisasi pengambilan jurusan dan pelanjutan dengan menghadirkan para alumni HK, baik yang baru kuliah ataupun sudah lulus kuliah. Kita mencoba mengundang para alumni dengan kegiatan talk show tersebut, berbagi pengalaman, strategi ketika mengambil penjurusan, kemudian pengalaman anak ketika dialih dengan jurusan IPA, IPS, dan PK, dan pengalaman ketika kuliah seperti apa, sehingga ini menjadi rujukan untuk para santri. Kemudian berikutnya setelah diadakan talk show, kami mencoba sosialisasi dari mengundang tim MABK dari HK1 ini untuk sosialisasi kegiatan penjurusan real di sana seperti apa. Dan kemudian berikutnya setelah kegiatan sosialisasi ini baru kita mengambil simulasi angket yang kedua. Dari simulasi angket yang pertama ke simulasi angket yang kedua, ada perubahan tren antara memilih IPA, IPS, PK, kemudian berikutnya melanjutkan di luar atau di dalam, maksudnya ke Husnul atau keluar Husnul, juga ada perubahan. Dan ini perubahan yang cukup signifikan. Nah, kemudian sebagai bentuk treatment berikutnya adalah kegiatan psikotes. Psikotes ini yang kemudian kita bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan ordinat psikolog dari Cirebon, untuk kemudian menggali informasi yang detail dan mendalam kaitan dengan kecenderungan potensi dari masing-masing anak. Dan ini nanti kemudian bisa menjadi dasar pijakan ayah bunda dan para santri nanti dalam mengambil keputusan dan langkah dalam hal pelanjutan dan penjurusan. Next. Ayah bunda semuanya, mekanisme pemilihan penjurusan ini yang pertama dari nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Nilai rapot ini yang kita lihat, tentu kalau mengambil jurusan IPA, kita konsen di pelajaran-pelajaran IPA dan matematika. Kemudian berikutnya, kalau mengambil jurusan IPS, tentu di pelajaran sosial, IPS, PKN, dan pelajaran sosial yang lainnya. Kemudian berikutnya ketika mengambil jurusan PK,
kita melihat dari sisi mata pelajaran ulumul syar'i atau pelajaran syar'i. Nah, ini dari nilai rapot semester 1 semester 5, kemudian dikombinasikan dengan minat santri atau keinginan santri ini yang nanti tertuang dalam angket kelanjutan tersebut. Berikutnya nanti dari hasil psikotes. Hasil psikotes ini memberikan rekomendasi apa, catatan apa masing-masing item kepada para santrinya dengan potensi masing-masing. Ada beberapa kasus misal ketika anak dari sisi minatnya dia ingin melanjutkan ke IPA, tapi dalam rekomendasi psikotesnya ternyata anak ini potensinya sebenarnya di IPS dan nilai pun modalitasnya di IPS. Nah, apakah ini tidak bisa kemudian atau kaku, nggak bisa berubah anak itu sesuai dengan minat ke IPA? Jawabannya masih bisa, dengan catatan dalam kondisi seperti itu berarti usahanya atau effort dari anak ketika nanti di kelas 10 atau di jurusan IPA harus lebih ekstra karena dari hasil psikotes dan modalitas dinilai itu tidak masuk kualifikasi IPA. Nah, ada juga yang kemudian dari sisi minat anak inginnya ke IPA misalnya atau ke PK misalnya. Kemudian dari sisi hasil psikotesnya ini ke IPA. Kalau ini tidak terlalu bermasalah karena memang untuk hasil psikotes yang ke IPA itu bisa masuk ke semua jurusan. Nah, ini nanti dari 3 data tersebut ayah bunda semuanya silahkan dikompromikan dari sisi modalitasnya. Kalau modalitas anak misalnya dari sisi nilai rapot modalitasnya range-nya tidak terlalu jauh, gap-nya tidak terlalu jauh kemampuannya dan ingin ke IPA misalnya, maka ini masih bisa diupayakan. Tapi kalau keinginannya ke IPA sementara nilainya IPA-nya sangat kurang, di nilai-nilai eksaknya sangat kurang, maka ini perlu dipertimbangkan untuk kemudian mengambil jurusan yang di mana jurusan ini sesuai dengan kemampuan dari anaknya. Ini menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting bagi ayah bunda semuanya nanti dalam pengisian angket. Adapun nanti mekanisme pengisian angket itu sendiri, insya Allah akan disampaikan Ustaz Fauzi dalam teknis pengumpulannya. Mekanisme setelah ditandatangani oleh para wali santri. Dan mungkin ada pertanyaan, Ustaz, kalau kami berhalangan hadir untuk pengisian angket seperti apa? Bisa diwakilkan ke wali kelas, ditandatangan ke wali kelas dengan mandat mau permohonan dari WA, misalnya ke wali kelas 9A, misalnya, Ustaz Ayib, tolong ditandatangani atas nama wali santri, Ananda ini mengambil keputusan melanjutkan di Husnul, mengambil jurusan IPA. Itu bisa oleh wali kelas. Ataupun nanti ketika sudah diunduh, ditandatangani oleh orang tua dan dikirimkan via ekspedisi, ditujukan ke TU MTS Khotimah juga dipersilahkan. Adapun terkait dengan mekanisme perubahan angket, misalnya di tengah perjalanan ini akan lanjut atau tidak, itu nanti menghubungi Ustaz Fauzi. Dan tanggal paling lambat mengumpulkan angket pengambilan keputusan penjurusan dan pelanjutan itu tanggal 30 November. Kenapa? Ini berkaitan dengan kita di panitia penerimaan santri baru Husnul Khotimah untuk merumuskan jumlah kuota yang akan diterima di PSP. Karena ketika pelanjutan dari MTS HK2 ke HK1 berkurang 2 kelas misalnya, tentu yang akan diterima dari jalur tes itu akan juga bertambah kuota. Nah, dan kemudian silahkan dibaca dengan seksama di mana ketika ada perubahan-perubahan setelah perjanjian ditetapkan, ada infak gedung yang menjadikan sebuah konsekuensi, itu bukan sebuah denda ayah bunda semuanya, tetapi ini lebih kepada perhitungan kuota nanti saat penerimaan santri baru. Itu barangkali secara teknis, dan ini masih ada waktu. Ayah bunda silakan
bisa berkomunikasi dengan matang dengan putra-putranya, baik via wali kelas ataupun via wali asrama, by phone, by WA, untuk saling menguatkan mengambil keputusan ini dalam hal pelanjutan. Itu barangkali informasi yang perlu disampaikan dan dikuatkan. Nanti kita masuk dengan sesi dialog bersama dengan pimpinan pondok, dengan kami sebagai kepala madrasah, dan dengan sekretaris pondok sebagai pengawal program pelanjutan ini. Terima kasih. Mohon maaf tadi ada banyak kendala teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fikum, Kepala Madrasah Desa Kedua yang telah menyampaikan beberapa informasi terkait dengan agenda dan program di santri kelas 9. Jazakumullah khairan. Semoga apa yang beliau sampaikan kita dapat memahami dengan baik. Oleh karena itu, jika ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, terkait dengan angket itu, insya Allah sudah kita sampaikan secara detail di angket tersebut. Barangkali mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, terutama terkait dengan angket dan lain sebagainya, dipersilakan kepada Bapak Ibu semuanya. Hanya untuk mohon maaf sebelumnya untuk memastikan saja terkait dengan santri yang memilih lanjut atau tidak terkait dengan jurusan, hanya merubah jurusan tadinya jurusan IPA tapi ternyata di Desember merubah ke PK misalnya, maka itu insya Allah tidak ada masalah. Tapi yang menjadi perhatian untuk kita semua adalah ketika merubah yang tadinya tidak lanjut ke MAHK, ternyata Desember berubah atau di Januari berubah mau lanjut ke yang tadinya lanjut kemudian tidak lanjut di Januari, maka di situ ada aturan yang sudah disebutkan di dalam angket tersebut. Begitu juga sebaliknya, yang tadinya tidak lanjut menjadi lanjut, atau yang tadinya lanjut tidak lanjut, maka di situ juga ada aturannya yang sudah kita sebutkan di dalam angket tersebut. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Tafadhalu kepada ayah ataupun bunda, abi umi yang ada yang mau disampaikan. Langsung saja, ini ada Bapak Mulyadi. Oh ya, mohon maaf, nanti sebutkan nama putranya dan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyadi, Ustaz. Ayahanda dari Reja Adrian Padilla, kelas 9B. 9B, Pak ya? Iya, Ustaz. Yang saya mau tanyakan untuk pengisian angket ya. Tadi kan diinformasikan per tanggal 30 November itu terakhir ya. Iya, betul. Karena terkait dengan kuota untuk yang di luar PSB. sana. Betul. Iya, betul. Yang ingin saya tanyakan, bisa nggak kita meminta waktu untuk berdiskusi dengan anak kita? Karena kalau via telepon atau WA kayaknya agak kurang masuk gitu, Pak. Untuk face to face gitu. Bisa nggak itu, Ustaz? Terima kasih, mungkin itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya ingin ketemu langsung, Pak ya? Iya, betul, Ustaz. Berarti berkunjung ke pondok berarti. Ya, kurang lebih seperti itu. Sementara di surat edaran sebelumnya di informasi tidak ada penjengukan ya. Wah, mohon maaf ini. Saya hanya selaku khodim mudir, maka kami serahkan langsung kepada mudir. Oleh tafadhal Ustaz Amal barangkali. Jadi karena di sini Ustaz, jadi kalau tidak ada penjengukan ya di informasi di awal, sementara wali santri pengen ketemu langsung, ngobrol langsung begitu Ustaz.
Ya, terima kasih. Ya. Pertama bahwa kenapa kita harus 30 November, karena tadi seperti sampaikan Sudani, ini menyangkut nanti kuota yang akan diterima di Husnul. Ya. Tapi gimana kalau kita ingin meyakinkan atau ingin kita, ya mungkin kalau ini masalahnya, saya kira tidak ada masalah Bapak bisa berkunjung. Ya. Kalau bisa lewat via telepon, video call, maka tapi kalau mau yang biar afdol berkunjung ya kami silakan. Ya, gitu. Ya, baik. Insya Allah sudah cukup jelas tadi. Kurang jelas Ustadz, maaf. Oh. Putus-putus. Betul. Baik, diulangi ya. Jadi kalau memang bisa lewat telepon atau dengan video call, itu cukup, itu lebih baik. Tapi umpamanya kalau lewat video call nggak cukup, biar puas diinginkan anaknya, pada intinya kami menyilahkan ya. Tapi betul Bapak datang ke pondoknya untuk mengkomunikasikan anak terkait dengan masalah kelanjutan studi. Begitu Pak. Ya, terima kasih. Oke, baik Ustadz, terima kasih informasinya. Ya, baik. Jazakumullah khairan. Tafadhol, barangkali ada yang mau disampaikan lagi kepada ayah bunda, abi umi. Mohon izin tanya. Dari Bapak Fahri. Ya, tafadhol Pak, nama putranya dan kelasnya. Ya, tafadhol Ustadz. Mohon maaf. Saya Hermawan dari kebetulan kelas 9. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hanya yang pertama kami mengucapkan terima kasih Pak Ustadz Sati di HK atas informasi maupun anak-anak kami yang sedang belajar di HK. Kemudian sepanjang kami kadang-kadang telepon dengan anak kami, memang ada hal yang cukup menarik untuk kita sikapi. Yaitu ketika kita berbagai karakter dan berbagai latar belakang. Mohon maaf Pak, kurang jelas, mohon maaf Pak. Oh iya. Tadi ada suara apa yang mengganggu tadi. Sedikit kami terima kasih atas perhatian, kepedulian dan banyak edukasi yang telah para ustadz berikan untuk anak kami wali di. Kemudian yang kedua, kami apa yang kadang-kadang kami telepon, yaitu pertama terkait dengan kondisi dan karena sekarang udah kelas 3 pada pembelajaran dan belajar mengajar kegiatan lainnya mohon ini mungkin sifatnya masukan bahwa terkadang mohon maaf Pak, tadi ada suara yang belum tersambung. Kayaknya mohon maaf lebih dekat lagi kayaknya Pak. Maaf. Ya Ustaz. Nah, terkait jelas, alhamdulillah jelas. Kondisi anak-anak sekarang sudah kelas 9, artinya sudah anak situasi atau ekosistem di asrama maupun di asrama terutama Ustadz, yaitu terkait dengan penegakan disiplin dan monitoring dari disiplin itu. Memang kami kalangan istilah kita santri ini kan ada istilah
toksik gitu ya Ustaz ya. Untuk mengistilahkan mungkin ada anak-anak kita yang mungkin sampaikan mungkin karena kurang termotivasi, karena mungkin anak kami juga termasuk di dalamnya. Ini menghambat proses. Memang bila berkenan penegakan disiplin tadi yang tadi sudah disampaikan terkait dengan SP tersebut lebih pada untuk pembelajaran, tidak hanya untuk satu proses kepada anak-anak mereka secara karakter individu maupun kelompok ketika mereka sudah melanjutkan sekolah atau studi. Banyak misalkan terkait dengan di kelas tadi mengenai WhatsApp, kemudian WhatsApp, kemudian terkait dengan mungkin kemarin kesengajaan kita tekankan kepada anak dan SP ini betul-betul bisa dioptimalkan. Ini akan menjadi mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk sekian ratus santri. Kami mohon informasi terkait dengan capaian-capaian kami oleh anak-anak kami yang perlu motivasi dan sebagainya. Ini yang paling bermutu mana kemudian bahan kita ketika kami menelpon, ketika kami mungkin memberikan masukan kepada anak-anak kami, nasihat kepada anak. Ternyata kebanyakan di sini. Kalau yang saya identifikasi kadang-kadang namanya kehidupan berasrama, pasti misalkan nih satu yang belajar agak tekun, bla 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 kayak itu. Mungkin ada yang menghafal, yang lain baik berkurang juga menjadi ini kita menjadi catatan kita bahwa saat ini udah kelas 3, setidaknya anak-anak kita ini membawa nama besar HK. Ketika mereka nanti keluar ataupun meneruskan di HK, tentunya nama HK anak-anak kita yang melanjutkan mil, kemudian yang lain nanti juga ada sosialisasi. Saya pikir itu satu hal yang sangat memotivasi anak kita. Tapi di sisi lain mungkin kita juga perlu mengukur keseharian anak-anak itu yang itu akan berpengaruh pada output mereka nantinya. Dan mohon barangkali berkenan Ustadz, tadi mulai dari SP1, SP2, SP3, barangkali berkenan di-share angka-angka itu seberapa mana yang paling dominan, karena kami juga dengar kadang merokok dan lain sebagainya itu juga kami dengar juga, dan mungkin ini juga mengeluarkan atap datang itu manahi untuk belajar dan mereka Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi suara kurang begitu jelas. Kalau di kami, yang kami tangkap tadi monitoring terkait dengan kedisiplinan santri di pondok. Kemudian yang kedua tentang tata tertib ya, sejauh mana tentang yang paling besar dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan tatib ini sebelum ke mudir, insya Allah juga nanti akan kami share khusus poin-poinnya. Karena kalau ke santri sudah kami sampaikan jauh-jauh hari, dan insya Allah nanti kami akan share ke wali santri. Nah, Toib, tafadhol Ustaz Amam barangkali lebih jelas tadi. Baik, dalam
suara tadi karena suaranya pertama terkait masalah SP ya. Jadi memang kehadiran SP itu dalam rangka bagaimana memberikan motivasi pada santri bahwa setiap pelanggaran ada konsekuensi ya, sehingga ada poin ya. Setelah pelaku semuanya sampai diterima, maka kita akan berikan surat peringatan pertama kepada orang tuanya. Dan mohon maaf, SP ini atau poin ini juga ada mekanismenya bagaimana agar santri poin itu bisa terhapus. Ada nanti waktu-waktu kafarat. Kafarat itu penghapusan poin yang dilakukan oleh santri sebagai upaya membersihkan pelanggarannya. Itu nanti ada setahun sekali ya. Setahun sekali biasanya di bulan menjelang kenaikan lah, yang menjelang kenaikan itu ada ya. Contohnya nanti akan dievaluasi terhadap santri yang punya poin 75 ya. Lihat kehadiran ke sekolahnya. Kalau dari sekolahnya tidak ada bonusnya, nanti akan dapat tambahan pengurangan poin. Lihat kehadiran mentornya, kemudian lihat prestasinya, apalagi prestasinya punya nasional, atau itu juga akan bagian dari cara untuk menghapuskan poin yang dilakukan oleh santri. Nah, tapi kalau ada santri yang tidak punya prestasi, tidak punya umpamanya, maka nanti ada penugasan. Di antara penugasannya umpamanya harus di barisan awal sofwan ya. Sof yang pertama setiap sholat selama 2 pekan atau 1 pekan. Kemudian ada program menghafalkan Quran atau menghafal hadis tambahan di luar kewajiban yang tadi ya. Atau juga menghadap ke beberapa guru untuk diberikan nasihat. Itulah. Itu semuanya dalam rangka bagaimana agar poin-poin yang sudah terakumulasi itu bisa dihapuskan, sehingga tidak sedikit santri yang memiliki poin besar ternyata dengan kafarat itu poinnya di bawah 50 sehingga bisa naik. Itu yang pertama. Insyaallah sebenarnya tata tertib sudah diberikan kepada santri, nanti kalau mudah-mudahan nanti santri dianjurkan supaya dibawa dari bawah tidak tahu ya. Kemudian terkait dengan pendekatan disiplin memang ini butuh kebersamaan ya, baik kita di sini ataupun Bapak Ibu di rumah ya. Harapan kami manakala ada aturan di pondok, mohon maaf contohnya ya, harus sholat berjamaah atau liburan, harapannya orang tua juga ikut meneruskan kebiasaan yang sudah berjalan di husnul, maka berjamaah itu contoh satu. Contoh yang kedua, tatkala di husnul melarang anak merokok, ya di rumah juga mohon Bapak Ibu juga melarang merokok. Jangan sampai begini ya, ada orang tua tatkala di pondok merokok, kemudian orang dipanggil, kamu ini kan punya usaha, jangan merokok dulu. Nanti kalau sudah punya usaha, nah, logikanya berarti kalau sudah punya usaha, sudah kerja, nah gitu. Itu ya, termasuk hal-hal yang lainnya ya. Kalau kita melakukan harus A, maka mohon Bapak dan Ibu juga ikut melakukan A, ya, agar nanti disitulah kebutuhan kami untuk sama-sama berkolaborasi bagaimana disiplin santri. Kemudian setiap upacara itu ada janji santri yang dibacakannya. Salah satu poinnya adalah kami santri Rasulullah siap menjaga nama baik diri, keluarga dan lembaga. Itu diucapkannya mudah-mudahan dengan ucapan yang dia ingat, sekalipun memang kadang-kadang santri ya janji kemana, melakukan kemana. Jadi janji santri bagian dari upaya kita bagaimana agar santri bisa menjaga dirinya, bahwa nama baik dirinya itu juga akan berdampak kepada nama baik orang tua dan akan berdampak kepada nama baik lembaga. Mudah-mudahan dengan cara-cara tadi ya, harapan yang tadi Bapak sampaikan ya anak kita sampai. Kemudian yang terakhir memang hal yang kita upayakan untuk ya, bahwa santri ini memang ada sebagian yang memang tidak punya, mungkin kalau istilah bahasa ininya imaah, ikut-ikutan. Jadi sampai kepada gradualitas pun itu kadang ikut teman ya. Temannya pindah ke Selain juga ikut ke Selain, temannya lanjut, tapi temannya ke PHK ikut PHK. Nah, padahal ini hal yang kalau ikut hal yang baik mungkin masih bagus, tapi kalau ikut hal yang tidak baik tidak masalah. Oleh karena itu ya, harapan kami bahwa Bapak dan Ibu turut mendukung apa-apa yang diaturkan di pondok ini juga menjadi aturan di rumah nanti ya.
Jangan sampai nanti di pondok di wajib berjamaah kalau ada apa ya di pondok umpamanya tidak boleh membawa HP nya di rumah maupun boleh jadi batasi ya. Jangan sampai nanti bebas tanpa batas. Ini kan mereka tadi yang menambahkan. Ya, baik. Jazakumullah. Mudah-mudahan jelas apa yang disampaikan oleh Mudir. Selanjutnya ini ada banyak beberapa chat yang masuk dari tadi. Sebelum ke langsung, ini ada beberapa. Yang pertama, salah satunya adalah tentang pilihan jurusan santri. Nah, itu insya Allah juga nanti akan diumumkan atau akan disampaikan kepada orang tua lewat wali kelas insya Allah. Misalnya fitnya putra bapak ibu misalnya ternyata memilih jurusan PK misalnya. Nah, sementara bapak ibu pinginnya di IPA. Nah, nanti insya Allah akan kami komunikasikan. Nah, sebenarnya ini lanjut juga nyambung dengan pertanyaan berikutnya, perubahan jurusan sampai kapan? Nah, kalau perubahan jurusan itu boleh walaupun sampai di bulan April maksimal 2023 karena Mei Juni itu sudah mulai pendataan secara fix ya, artinya untuk memastikan lebih finalnya itu kalau hanya jurusan misalnya dari PK ke IPA, IPA ke IPS. Nah, itu ya syukur kalau dari awal sudah sudah mantap, itu lebih baik lagi. Misalnya tidak ada perubahan lagi misalnya. Nah, itu. Kemudian di pertanyaan berikutnya, biaya lanjut ke MA perkiraan berapa? Nah, untuk angkatan ini biaya tahun depan berarti tahun 2023 itu belum keluar informasinya. Namun sebagai acuan awal itu kita mengikuti di informasi tahun sekarang ini yang kelas 10 sekarang. Nah, itu ada sekitar berapa itu 7 atau 8 juta. Jadi dan itu meliputi semua. Misalnya nanti di kelas 10 ada ranjang baru, ada kasur baru, bantal baru, semuanya baru sebagaimana santri baru begitu. Termasuk juga seragam pun juga baru, buku-buku mapel pun juga baru semuanya. Nah, jadi semuanya sama persis dengan santri baru. Hanya tidak bayar infak gedung begitu. Jadi yang lanjut tadi disampaikan oleh Mudir itu programnya 6 tahun. Jadi naik kelas 9 maka nanti otomatis ke kelas 10 jika melanjutkan. Jadi tidak perlu daftar seperti santri baru lagi. Yang penting jelas naik dari kelas 9-nya. Kemudian teknis pengisian angket dan insya Allah juga sudah kami sampaikan sebenarnya di angketnya bahwa tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustadz Dani bahwa nanti diisi oleh Bapak Ibu kemudian dikirim setelah ditandatangani dan di materai nanti lalu di scan lalu dikirim ke wali kelas. Nanti wali kelas yang akan mendata kemudian nanti diserahkan kepada TU atau bisa langsung datang ke dikirim dikirim ke pondok begitu, dikirim ke pondok atau tadi yang disampaikan oleh Ustadz Dani yaitu bisa mewakilkan kepada wali kelas. Nah, tadi Ustadz Dani menyampaikan begitu, bisa diwakilkan nanti ditandatangani. Nah, apakah di MA sudah pakai IKM? Nah, ini di AK1 ini. Nah, sekaligus juga mungkin nanti biar Ustadz Dani juga mungkin lebih paham terkait dengan sistem implementasi kurikulum Merdeka, kira-kira begitu. Baik, itu yang beberapa chat yang sebenarnya belum kami baca semuanya. Insya Allah nanti akan disampaikan banyak oleh Ustadz Dani. Tapi selanjutnya ini ada yang bertanya dari Pak Rusman. Siapa dulu ya tadi ya Pak Rusman? Dengan Pak Usman. Oh Pak Usman. Oh, ada Pak Rusman, Pak Usman. Ya, tafadhol Pak. Izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
izin bertanya sama Ustadz Dani. Gini Ustadz Dani, apa namanya, di HK2 itu kan tadi disampaikan bahwasanya apa target mengenai hafalan ya, Ustadz Dani ya, 2,5 juz ya. Kemudian di HK2 sendiri itu ada target untuk hafalan hadis nggak, Ustadz Dani? Untuk hadisnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi dijelaskan bahwa agenda dari apa namanya, santri setelah libur Lebaran itu saya tadi kurang jelas, itu masih ada KBM apa nanti langsung ada ujian gitu loh, ujian mandiri ya kalau nggak salah ya. Itu aja Ustadz Dani. Jazakallahu khairan. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Pak Usman. Fadhal Ustaz Dani. Sekaligus tadi barangkali Ustaz Dani terkait dengan IKM di MA. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab dari yang belakang. Yang pertama berkaitan dengan adakah di Husnul Khotimah 2 target hafalan hadis? Kalau secara spesifik yang kemudian ujian hadis di akhir di kelas 9 tidak ada. Tetapi pembelajaran hadis di masing-masing level 7, 8, 9 dalam KBM tentu ada. Berbeda dengan di Aliyah yang saat nanti di ujung kelas 12 itu harus menyetorkan hadis arba'in yang jumlah 42 hadis tersebut. Itu yang, dan itu berlaku di MTS 01, 02 tentunya seperti itu. Kemudian berikutnya terkait dengan yang kedua, apa sih? Yang IKM. Ya, yang untuk kegiatan ini, untuk kegiatan pasca liburan Idul Fitri ya. Idul Fitri itu untuk ujian, bukan ujian mandiri, tapi ujian madrasah atau ujian akhir pondok pesantren. Untuk ujian madrasah ini, kami kelas 9 pun akan mengadakan bimbel atau pembelajaran secara khusus menyiapkan anak kelas 9 dalam menghadapi UM. Dan itu dilaksanakan sebelum kegiatan UM dan setelah kegiatan libur Idul Fitri. Karena di anggaran kelas 9 ada materi anggaran di mana kegiatan transitoris, biaya bimbel, persiapan UM. Tidak ada menyiapkan untuk kegiatan tersebut. Kemudian berikutnya terkait dengan pertanyaan apakah di MA sudah mengimplementasikan IKM. Untuk tahun sekarang memang masih menggunakan kurikulum 2013, tapi ada kemungkinan di tahun yang akan datang menggunakan IKM karena di Kabupaten Kuningan untuk jenjang sanawiyah pun baru tahun ini atau tahun pembelajaran 2022-2023 baru sifatnya piloting. Dari 63 MTS baru 1 MTS negeri yang ditunjuk untuk menjadi pilot project untuk penerapan kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah swasta, belum di sekolah-sekolah yang lain belum diwajibkan. Adapun untuk Aliyah masih ada kemungkinan besar untuk tahun yang akan datang atau pembelajaran yang akan datang menggunakan IKM ini masih menunggu kebijakan dan instruksi dari Kementerian Agama. Adapun tadi pertanyaan yang dari bundanya dari Faik M. Syakir, ya, Ustadz tadi sampaikan beberapa anak dipengaruhi oleh teman dalam mengambil keputusan. Dan ini faktanya betul. Dan bagaimana upaya untuk bisa memahamkan ke anak tersebut. Di antara upaya kami adalah satu tadi menguatkan dengan talk show alumni. Kenapa kita mendatangkan alumni? Karena memang di angket pertama ketika kita lihat dan kita gali, memang mengambil keputusan itu rata-rata karena anak teman-temannya ikut ke tren itu. Dan setelah adanya perlakuan talk show, pembekalan dari para alumni terkait dengan pengalaman dalam mengambil jurusan, alhamdulillah banyak perubahan dengan tren bahwa saya mengambil jurusan karena saya tahu dengan kompetensi diri, dengan potensi diri, dengan kemampuan diri, dengan keinginan dan minat. Gitu. Tidak kemudian banyak dipengaruhi teman, tetapi masih banyak juga ada yang artinya masih ya saya karena teman saja mengambil jurusan atau memilih Husnul Khotimah. Bahkan ada tersinyalir ada beberapa anak yang saya teman-teman daerah saya misalnya yang sekota sama saya lanjut keluar, jadi saya pengen keluar gitu.
Nah ini kami dari BK pun berupaya untuk terus memberikan pembekalan agar kemudian ketika mengambil penjurusan itu atau mengambil keputusan lanjut atau tidak di Wisma Khotimah itu betul-betul hasil keputusan yang matang, berdiskusi dengan orang tua. Itu barangkali sementara jawaban dari kami. Terima kasih. Baik, jazakumullah khair Ustaz Dani. Karena waktu sudah mau asar, maka insya Allah secara singkat kami akan beberapa ini ada pertanyaan yang masuk lewat chat. Yang pertama, salah satunya adalah apakah bagi adik santri memiliki privilege untuk masuk HK? Selama ini itu kami menyamakan semuanya, baik dari sisi bulanan, kemudian dari sisi penerapan tata tertibnya, kemudian dari sisi biaya masuk, insya Allah kami samakan. Artinya tidak ada, mohon maaf sekali lagi, tidak ada hal-hal yang istimewa tersendiri. Mohon maaf sekali lagi. Artinya kita samakan semuanya, baik yang adik kakak, baik HK1 maupun HK2, kita samakan semuanya. Ya, jazakumullah khairan. Di wali santri itu juga ada yang bahkan sampai 5 putra-putrinya ada di Husnul Khotimah. Bahkan juga di chat itu ada yang curhat sampai 6, Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Semoga menambah keberkahan kita. Kemudian ada beberapa lagi pertanyaannya. Jika memilih tidak melanjutkan di HK, apakah tetap difasilitasi oleh HK misalnya untuk mendapatkan sertifikat tahfidnya, surat rekomendasi dan lain-lainnya. Sekaligus juga menyambung pertanyaannya, anak saya ingin melanjutkan di luar HK dan di antara syarat masuknya harus melampirkan sertifikat tahfidz Quran. Apakah bisa anak saya mendapatkan sertifikat tahfidz sudah selesaikan muqarrarnya? Maka langsung saja kami menjawabnya bahwa ketika putra Bapak Ibu itu tidak lanjut ke HK, maka tetap kami fasilitasi, misalnya minta surat keterangan, rekomendasi dan lain sebagainya. Insya Allah kami tetap fasilitasi, termasuk juga sertifikat tentang keterangan atau istilahnya surat keterangan tahfidz. Misalnya putra Bapak Ibu pernah ikut takhasus dan sudah diujikan sudah 10 juz misalnya, maka di sini ada tim TTQ yang akan memberikan surat keterangan bahwa putra Bapak Ibu sudah hafal 10 juz dan sudah diujikan. Dan tentunya nanti ada tanda tangan juga dari kepala madrasah. Itu. Jadi insya Allah kami tetap memfasilitasi terkait dengan surat keterangan yang dibutuhkan. Nah, makanya nanti dipastikan ketika akan melanjut ke sekolah yang ditentukan, itu sekolahnya, nama sekolahnya apa, jalan apa, daerahnya mana, sehingga nanti oleh TU di Husnul akan dibuat langsung secara detail, insya Allah. Itu di antara chat yang sudah masuk. Kemudian ini sudah asar ya, sudah ada asar di HK2, mohon maaf. Apa dilanjut, Ustaz? Pertama. Satu lagi ya. Terkait dengan penjurusan. Iya. Ya. Fadhil, Ustaz. Terkait dengan penjurusan, memang kalau kita mengikuti kurikulum di kelas, maka kita juga akan sama ya. Memang beritanya sementara ini penjurusan itu bukan di kelas 10 ya, tapi di kelas 11. Kembali kepada yang dulu ya. Apakah di HK? Jadi HK juga akan mengikuti ya. Tapi untuk sementara ini kita masih ada penjurusan. Kalau nanti di tahun berikutnya pemerintah memutuskan harus di jurusannya di kelas 11, berarti kita juga akan mengikuti apa yang sudah diberlakukan di pemerintah. Demikian sebagai tambahan. Ya, baik, jazakumullah khair. Sebelum ditutup, Ustaz. Oh, mohon maaf ini ada saya membacakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak saya berencana lanjut ke SMAN di kota kami. Mohon izin menyampaikan aspirasi, karena sekarang ada seleksi macam-macam jalur. Di antaranya jalur zonasi dan prestasi. Jalur zonasi ini sulit dan kurang fair bagi kami. Peluang anak saya masuk adalah dengan jalur prestasi.
ada syarat sertifikat tahfidz untuk jalur prestasi dikeluarkan sekolah dan dikeluarkan maksimal bulan Desember 2022. Bila sertifikat tersebut dikeluarkan kurang dari 6 bulan sebelum pendaftaran bulan Juli. Nah, sertifikat tersebut tidak berlaku. Jadi mohon bisa dibantu ya Ustaz. Baik. Taib. Ustaz. Baik, terkait dengan bagaimana kami memfasilitasi untuk santri-santri yang akan lanjut di sekolah luar, baik dengan jalur prestasi, baik prestasi akademik, misalnya dari rapot, kemudian dari prestasi lomba ataupun dari prestasi tahfidz, tentu akan kami siapkan selama ayah bunda semuanya mengajukan spesifik ke kami, terutama untuk keterangan atau sertifikat hafalan Quran, tentu akan kami keluarkan sesuai dengan data yang ada yang sudah diujikan ke ustadznya. Misalnya anak ini sudah menyelesaikan 2 juz, kami pun akan mengeluarkan 2 juz. Tapi kalau belum tuntas ujiannya, kami tidak akan mengeluarkan. Jadi ada komitmen di santri untuk menuntaskan itu. Jadi ketika kami mengeluarkan surat keterangan, mengeluarkan surat ijazah sesuai dengan fakta aktual di lapangan, seperti itu. Insya Allah kita fasilitasi pada dasarnya, dan ini sudah berjalan insya Allah. Baik, jazakumullah khairan. Karena mohon maaf sekali lagi kami di pondok sudah ada dari tadi menunggu komat. Jadi kami cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum kami tutup, dimohon untuk meng-on-kan videonya karena akan diambil sesi dokumentasi sebagai arsip bagi kami. Sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya untuk meng-on-kan sebisa mungkin untuk diambil sesi dokumentasi. Baik, dari slide pertama 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua, ini ada 6 slide. 1, 2, 3. Baik, berikutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide ke-6 terakhir. 1, 2, 3. Ya. Baik, jazakumullah. Kami sampaikan kembali jazakumullah san jazak kepada Bapak Ibu, ayah dan bunda, abi dan umi semuanya yang telah mengikuti acara pertemuan wali santri secara online. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan Bapak Ibu semuanya, senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus doakan bahwa putra-putri kita semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha, berprestasi dan membanggakan kedua orang tua serta berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dari kami selaku pembawa acara jika ada salah dan kata dalam kata. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan doa hamdalah dan kafaratul majlis.
Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kayaknya ada yang baru azan di luar kayaknya. Cibitung baru azan Cibitung. Iya, mohon maaf ya, karena di HK2 sudah iqomah ini, jadi harus. Ya, tafadhol Ustaz. Ya, mohon maaf, insya Allah nanti dilanjut lain waktu. Semoga bisa offline pertemuannya. Amin. Amin, amin. Tunggu undangannya, Ustaz. Iya, siap, Umi. Mohon maaf, kami izin live semuanya. Izin live, Terima maaf. kasih banyak, Ustaz. Iya, Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan. Ya, 1, 2, 3. Iya.